Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin hadirat, saimin saimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang sudah menggerakkan hati-hati kita sehingga kita mampu menghadiri majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala turunkan sakinah di tengah-tengah kita, dan Allah Subhanahu wa taala utus para malaikat untuk menaungi kita dengan sayap-sayapnya sehingga insyaallah kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridhokan oleh surga. Kata para ulama, memang hati ini harus selalu disibukkan dengan hal-hal yang baik. Innan nafsa illam tashghilha bi ta'ah syaghlatka bil ma'siyah. Sesungguhnya jiwa itu, sesungguhnya nafsu itu jika tidak disibukkan dengan hal-hal yang mendatangkan manfaat, dengan hal-hal yang berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nafsu itulah yang nantinya akan menyibukkan kita dengan hal-hal yang berupa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya sunnatullahnya adalah hati itu dia cenderung atau nafsu itu dia cenderung dengan hal-hal yang buruk. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Pokoknya nafsu itu. Hadirin hadirat, shaimin shaimat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang mulia ini kita coba berdiskusi tentang salah satu yang diinginkan oleh puasa itu adalah bahwa bagaimana puasa ini bisa menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa bersama. Kalau kemudian puasa itu Rasulullah SAW katakan as-shaumu nisfu sabri. Jadi puasa itu adalah setengah kesabaran. Nah, maka nantinya diharapkan ketika kita sudah selesai berpuasa, sifat-sifat sabar ini selalu lekat di dalam diri kita. Karena banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalamnya itu tentang bagaimana mulianya sifat sabar ini. Misalkan di dalam Quran surah Al-Baqarah, misalkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi antara sabar dan sholat ini adalah kunci mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada misalkan di dalam ayat yang lainnya, innallaha ma'as sabirin. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Dan puasa mengajarkan kita untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Pribadi-pribadi yang sabar. Bagaimana kemudian bagaimanapun laparnya,
Seseorang yang berpuasa itu ya kalau belum azan maghrib ini kan nggak boleh makan gitu. Walaupun makanan sudah ada di depan, ya. Walaupun minuman sudah ada di samping, kalau belum azan maghrib itu nggak boleh. Nah, mudah-mudahan kita juga menjadi pribadi yang Allah Subhanahu wa taala tidak masukkan kita di dalam golongan orang-orang yang merugi. Dan ini berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Asr, ya. Wal 'asr innal insana lafi khusrin. Ya, dari masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Dan mereka yang nasihat-menasihati di dalam kebenaran, ya, dan nasihat-menasihati di dalam, ya, di dalam kesabaran. Nah, terkait dengan sabar, saya ambil dari kitab Mukasyafatul Qulub, ya, kitabnya Imam Al-Ghazali, ya, bab yang ketiga tentang, ya, tentang sabri wal mardi, ya, tentang sabar dan, ya, dan sakit. Hadirin hadirat, seiman-seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali definisi sabar itu apa definisi sabar, Pak? Selamat. Pak Budi. Sabar. Nah, kira-kira sabar itu apa ya? Menahan marah. Menahan marah, termasuk sabar itu. Menahan hawa nafsu itu definisi puasa. Menahan, ya, menahan. Ya. Kalau di definisi ulama itu, ya, habsun nafsi ala ma takrahu, gitu. Jadi menahan nafsu atas sesuatu yang tidak disukai. Jadi apapun yang tidak disukai itu, kalau kita bisa menahan nafsu di situ, menahan jiwa, menahan nafsu, maka itu orang itu menjadi orang yang dikategorikan orang yang menjadi orang yang sabar. Ya. Nah, sebenarnya apa yang tidak disukai oleh jiwa ini kan banyak sekali, ya. Di dalam kehidupan kita ini kan banyak sekali yang tidak disukai oleh jiwa, yang tidak disukai oleh hati, yang tidak kemudian itu kita bisa bisa, maka sejatinya lagi orang sabar. Kalau misalkan kita bertanya, sabar itu mudah apa enggak? Berat ya. Tapi kalau kalau hanya sekedar diucapkan ya sabar, gitu kan mudah sekali. Tapi menjalani kesabaran itu sangat berat. Makanya kenapa juga orang-orang yang sabar ini, ya, mendapatkan pahala, ya, yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau saya kira kalau sabar ini mudah, maka nanti hadiahnya juga mudah begitu. Ya. Sama aja kayak misalkan kupon berhadiah gitu ya. Hadiahnya ada piring, gelas. Nah, karena sabar ini dia berat. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan innama yufassabirun ajrahum bighairi hisab. Ya. Kita semua kalau bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita pahala bighairi hisab. Dengan pahala tanpa kita bisa hitung dia. Saking beratnya sabar ini. Dan walaupun semua orang dia tahu sabar, tapi tidak semua orang bisa menjalani sabar itu, saking beratnya. Ya. Makanya dikatakan man arada an yanjua min adzabillah. Barang siapa yang ingin, ya, selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, ya, wa yanalu thawabahu wa rahmatuhu, dan
Barang siapa yang ingin mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. ويدخل جنته فلينهي نفسه عن شهوات الدنيا. Ya, ini apa namanya? Bahasa tasawuf Imam Ghazali gitu ya. Dan barang siapa yang ingin masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia melembutkan hatinya an syahawati dunia, dari syahwat-syahwat yang bersifat duniawi. Makanya tadi di awal itu saya bilang, maka sesungguhnya nafsu itu, ya, inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu kecenderungannya itu adalah merintahkan kepada yang buruk-buruk. Maka syahwat, ya, syahwat duniawi itu cenderungnya itu adalah yang buruk-buruk. Ya. Wal yasbir ala syada'idiha wa masaibiha, dan hendaklah, ya, kalau mau mendapatkan atau ingin selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, wal yasbir ala syada'idiha wa masaibiha, maka hendaklah, ya, kita bersabar, ya, atas syada'id ini khasnya, ya, syahwat itu, wa masaibiha, ya, dan musibah-musibah yang ditimbulkan oleh syahwat itu. Ya. Kama qala Allah Ta'ala wallahu yuhibbus sabirin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbus sabirin, suka mencintai orang-orang yang sabar. Hadirin hadirat, shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang sabar ini banyak sekali jenis-jenis sabar yang harus kita latih di dalam diri kita. Banyak sekali jenis-jenis kesabaran yang sejatinya memang harus kita latih. Ya, nafsu jiwa kita ini untuk selalu berada di dalam kesabaran itu. Ya, karena pahalanya besar. Kalau tadi Ustaz Puji bilang berat, itu memang berat, Pak. Ya, memang berat. Apalagi kalau misalkan lagi puasa, ya, lagi puasa. Itu sabar yang dibutuhkan itu berlipat-lipat dari sabar di luar bulan puasa. Kalau misalkan kita pulang kerja, ya, biasanya anak itu kan suka sekali sama tubuh orang tuanya gitu. Dan permainan yang paling menarik dari anak itu adalah tubuh orang tuanya itu. Karena kalau sudah capek bekerja, gitu, capek nyampe rumah, gitu, digelayutin sama anak, gitu. Kondisi sedang lapar, puasa, begitu. Itu sabar yang dibutuhkan itu melebihi sabar di luar bulan puasa. Ya, melebihi sabar di luar bulan puasa. Nah, makanya, ya, kata Imam Ghazali, wasabru ala awjuhin. Ya, sabar itu ada beberapa klasifikasi dia, beberapa bagian. Ya. Yang pertama adalah sabrun ala ta'atillah. Yang pertama ini yang kita butuhkan. Jadi orang taat itu pun juga harus dia dibutuhkan kesabaran di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Karena tadi di awal itu. Ya. Kalau kemudian tidak ada sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin saja kita hanya bisa melaksanakan ketaatan itu hanya sehari 2 hari. Tetapi bahkan, ya, tuntunannya itu adalah bahwa ketaatan ini, bagaimana kemudian ketaatan ini bisa sampai di ujung usia kita. Ya. Atau misalkan ketakwaan itu kan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Sampai akhir hayat kita dituntut untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat. Ya. Nah, makanya ini di dalam kata Allah Subhanahu wa taala juga penting untuk kita latih diri kita
untuk menjadi pribadi yang sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan apa namanya, dan bagaimana ketaatan, sabar di dalam ketaatan ini sejatinya kita sudah apa namanya, sudah diajarkan bagaimana para salafus soleh, ya, para sahabat-sahabat terdahulu dia bersabar di dalam ketaatan itu. Bagaimana misalkan Ammar bin Yasir ini, ya, Ammar bin Yasir, ya. Tidak semua orang bisa seperti Ammar, ya. Tidak semua orang bisa seperti Ammar bin Yasir yang dia sabar ketika orang tuanya itu mohon maaf, orang tuanya itu dia dibunuh di depan matanya sendiri. Ini luar biasa. Makanya apa kata Rasulullah, sabran ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Ya, sabar wahai keluarga Yasir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagimu. Nah, mungkin pertanyaannya ke kita nih, bisa nggak misalkan kita bersabar di dalam ketaatan ketika, ya, yang menjadi pertaruhannya itu adalah nyawa orang tua kita? Bisa tidak? Makanya kan di dalam sirahnya itu, ya, seketika juga Ammar bin Yasir gitu, karena dia manusiawi gitu, ya, tidak tahan terhadap begitu banyak musibah, begitu banyak cobaan, begitu banyak ujian yang Allah berikan kepada Ammar bin Yasir, ya, yang dilakukan oleh orang-orang musyrik kafir Quraisy ketika itu, ya, secara spontan juga, ya. Ammar bin Yasir itu, ya, menuruti apa yang diinginkan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu, walaupun hatinya menolak itu. Dan itu sesungguhnya dibenarkan oleh Rasulullah SAW dalam keadaan terpaksa. Ya. Bagaimana yang dituntut oleh orang-orang kafir itu kan ketika itu, bagaimana harusnya Ammar bin Yasir ini keluar dari ajaran agama Islam, meyakini Hubal sebagai Tuhan, ya. Dan secara lisan Ammar bin Yasir melakukan itu, tetapi hatinya mengingkarinya. Makanya kemudian dia adukan kepada Rasulullah SAW, ya. Kemudian Rasulullah, ya, membenarkan apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir itu. Oke. Nah, ini penting bagaimana kemudian sabar di dalam ketaatan. Kisah yang kedua misalkan bagaimana sabarnya sahabat Bilal bin Rabah ketika batu yang begitu besar, ya, ditaruh di atas dada beliau dalam kondisi panas yang masya Allah begitu teriknya. Kalau kita kan sekarang dalam kondisi kondisi normal saja begitu, ya. Kalau pas jam 12 itu berjemur itu kan luar biasa, ya. Bagaimana kemudian kondisi ketika itu sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ajma'in, ya, itu bahkan dibacakan di atas pasir, kemudian atasnya dihujani dia dengan dengan terik matahari, kemudian di atas dadanya ditaruh batu yang begitu besar. Dan satu kan yang diinginkan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu apa? Ya, Bilal itu keluar dari Islam. Ya, tidak mengimani lagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ahad. Ya, tidak mengimani Allah yang Maha Esa, tapi luar biasanya sahabat. Ya, walaupun di dalam kondisi seperti itu, ya, sahabat Bilal bin Rabah itu tetap mengatakan ahad. Inilah yang menjadi contoh bagaimana sabar di dalam ketaatan itu kita butuhkan. Ya. Itu yang pertama, sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, wasabrun ala maharimihi. Bagaimana jiwa kita harus terlatih, ya, untuk bersabar di dalam
menjauhi apa-apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga berat. Ini juga berat, godaannya ini berat. Ya. Sementara di dalam kehidupan kita kan Masya Allah gitu. Ya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan innal halal bayyin wa innal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Kalau yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Nah, dan di antara kedua ini adalah umurun mushtabihat. Ya. Ya. Perkara yang dikatakan syubhat, yang tidak jelas kehalalannya, tidak jelas keharamannya. Kalau yang tadi yang orang mungkin bisa bisa sabar di dalam di dalam ketaatan. Kalau sudah jelas halalnya ini orang bisa sabar di situ. Atau misalkan orang yang sudah tahu jelas-jelas keharamannya itu di situ, orang bisa bersabar di situ. Nah, tapi di antara keduanya ini berat. Ya, berat. Kalau misalkan yang sering kita katakan ini syubhat. Nah ini juga bagaimana kemudian ya, hati kita harus dilatih, Bagaimana hati ini harus bersabar di dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam menjauhi yang haram, ya keharam-keharam Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian ya wasabrun 'alal maksiyah, 'alal musibah, ya. Dan kemudian sabar yang ketiga ini adalah ya sabar ya di dalam atau ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa inda sadmatil ula, ya. Dan ketika ya musibah datang itu ya, orang kan begini, as-sadmatil ula itu artinya hantaman yang pertama gitu. Kalau musibah itu kan jarang sekali misalkan begini. Misalkan kita mendapatkan musibah gitu. Musibah misalkan naudzubillah, misalkan terjadi tabrakan dengan menewaskan seseorang misalkan. Ini kan sering sekali ya kalau orang yang tidak Allah berikan kesabaran, seringkali dia akan lepas kontrol dan kemudian membabi buta. Misalkan atas dasar ini saudara saya tertabrak kemudian meninggal, kira-kira dan itu as-sadmatil ula. Kita pertama itu penting. Dan sabar di situ itu sungguh sangat besar pahalanya. Makanya yang saya katakan innama yuwaffaqu itu adalah bighairi hisab. Ya, semuanya orang-orang yang mendapati kesabaran ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia pahala ya bighairi hisab, tanpa hisab tuh. Ya. Pahala tanpa batas. Ya. Karena sabar ini juga berat gitu ya. Oke. Hadirat ya, sahibat rahimani wa rahimakumullah jami'an ya. Dilanjutkan oleh Imam Al-Ghazali, faman sabara ala ta'atillah ta'ala. Dan ini ganjaran bagi orang yang sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. Faman sabara ala ta'atillah ta'ala a'ta Allah ta'ala yaum al-qiyamah 300 darajatin fil jannah. Ini ganjaran bagi orang yang bersabar ya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka a'tahu Allah taala yaumul qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia pada hari kiamat ya 300 darajatin fil jannah, 300 derajat di dalam surga. Masya Allah ya. Jadi karena memang pahalanya ini besar, maka tidak banyak orang yang bisa melakukan sama di dalam ketaatan ini. Ya, karena godaannya juga banyak. Ya, karena godaannya juga banyak. Misalkan kita rajin ke masjid, pasti ada orang yang dia sudah mulai rajin ke masjid dia. Pasti ada sesuatu nih. Salah silah. Pasti ada sesuatu nih. Pingin apa nih? Atau misalkan di tempat kerja misalkan, ya di tempat kerja, ya. Kalau misalkan kita dituntut untuk tilawah, misalkan setiap hari 1 juz, ini kan tantangannya juga di tempat kerja. Terutama misalkan kita yang
yang misalkan lingkungan kerjanya itu tidak mendukung untuk kegiatan-kegiatan positif begitu. Dan itu juga dituntut untuk bagaimana kita sabar itu harus lebih dibanding sabar di tempat yang lain. Begitu ya. Nah, karena pahalanya itu orang yang bersabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pahalanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia salatun darajat fil jannah. Akan angkat derajatnya atau Allah akan berikan dia 300 derajat di dalam surga. Ya. Ini yang pertama. Ya. Kemudian gambarannya seperti apa? Ya. Kalau apakah hanya derajat-derajat saja? Gambarannya itu setiap derajat itu kullu darajatin ma bainas samai wal ardh. Setiap satu derajat dengan derajat yang lainnya itu antara langit dan bumi. Bagi orang yang sabar. Bagi orang yang sabar. Kalau Masya Allah, bisa kita bayangkan kan? Kalau misalkan derajat yang pertama antara langit dan bumi, ini banyaknya itu 300 derajat, Bu. 300 derajat. Salatu mi'ah, 300 derajat. Derajat yang satu dan derajat yang lainnya ini antara langit dan bumi. Bisa kebayang? Tidak terbayang. Sementara kita melihat dari bumi ke langit aja sudah nggak bisa kita bayangkan. Bagaimana kemudian pahalanya itu 300 derajat? Ya. Nah kemudian ya, itu tadi kalau derajat ketaatan, derajat sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian sekarang derajat atau pahala bagi orang yang meninggalkan atau sabar di dalam meninggalkan apa-apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, wa man sabara ala maharimillah. Ya. Jadi ini lebih berat. Kalau misalkan kita bisa bandingkan, kalau misalkan saya boleh bertanya, lebih berat mana, Bu? Berat di dalam menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau berat di dalam meninggalkan maksiat atau apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lebih berat mana? Lebih berat yang kedua kan? Lebih berat yang kedua. Artinya kalau misalkan kita sabar di dalam ketaatan ini kan sudah luar biasa begitu. Tetapi bagaimana kemudian ya sabar di dalam meninggalkan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jauh lebih berat daripada jenis ketaatan yang pertama. Karena dia jauh lebih berat daripada ketaatan jenis kesabaran yang pertama, maka pahalanya juga gak main-main, 2 kali lipat. Ya. Nah, 2 kali lipat kan? Nah, karena sabar yang dibutuhkan ketika meninggalkan yang diharapkan itu ya 2 kali lipat yang dibutuhkan daripada sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Al-Ghazali, "Wa man sabara an maharimillah, a'tahu Allahu yaumal qiyamah sittiyati darajati." Maka barang siapa yang taat atau yang sabar di dalam meninggalkan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia 600 derajat fil jannah, di dalam surga. Kalau tadi di dalam ketaatan saja 300 derajat, maka ya orang yang meninggalkan maksiat atau meninggalkan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala dan dia kemudian sabar akan hal itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia ya 600 derajat. Kullu darajatin mithlu ma baina as-sama'i as-sabi'ati wal ardi as-sabi'ah. Ya, setiap derajat ya seperti langit yang 7 dan bumi yang 7. Yang 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Nah, kalau tadi itu kan hanya ma baina as-sama'i wal ardi, antara apa yang terlihat oleh mata kita dari bumi ke langit, itu derajat yang pertama bagi orang yang sabar di dalam ketaatan. Tapi bagi orang yang sabar di dalam meninggalkan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Allah yaumul qiyamah ya situnya di darajat 600 derajat, kullu darajatin mithlu ma baina as-sama'i as-sabi'ah wal ardi as-sabi'ah. Jadi ya derajat ya bagi orang yang meninggalkan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan dia 600 derajat. Setiap derajat itu seperti ma baina as-sama'i as-sabi'ah wal ardi as-sabi'ah.
Ya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga. Kemudian yang ketiga. Ya. Yang ketiga itu ya. Bagaimana? Ya. Pahala orang yang bersabar di dalam musibah. Nah, di dalam musibah. Nah, kalau dibandingkan dengan dengan model sabar yang pertama dan sabar yang kedua, sejatinya sabar yang ketiga inilah yang paling berat. Ya. Sabar yang ketiga inilah yang paling berat. Ya. Kalau orang meninggalkan atau mengerjakan sabar di dalam mengerjakan taat karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu sudah ganjarannya itu kan sudah pasti gitu. Atau misalkan orang yang sabar di dalam meninggalkan yang diharapkan Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah pasti. Nah, tapi kira-kira bagaimana kalau misalkan orang yang ditimpa musibah? Ini kan kalau antum misalkan mengerjakan sholat ini kan sudah pahalanya sudah tentu, sudah pasti. Atau misalkan kita meninggalkan maksiat, ya ini kan sudah pasti juga. Tapi kalau musibah ini kan kita nggak bisa kemudian kategorikan, oh ini musibah ini adalah ketaatan, atau musibah ini adalah misalkan bentuk meninggalkan yang haram dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan nggak bisa kita klasifikasinya, ya kan? Berarti ini jauh lebih besar dia, atau jauh lebih berat dia. Makanya ganjarannya juga lebih besar dari ganjaran yang model, sabar yang pertama, ya, atau sabar yang kedua. Wa man sabara 'ala musibah. Barang siapa yang bersabar di atas musibah Allah Subhanahu Wa Taala, a'tahu Allah Taala yaumil qiyamah, ya. Yaumil qiyamah sab'iyati darajat. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan orang yang ditimpa musibah atau sahibul musibah, kalau dia bersabar terhadap musibah itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan dia ganjaran 700 derajat. 700 derajat. 700 derajat. Nah, kemudian gambaran derajat yang satu sama derajat yang lainnya seperti apa? Kalau derajat yang pertama tadi itu kan orang yang taat kepada Allah itu antara bumi dan langit. Ya. Kalau kemudian yang kedua antara 7 lapis bumi sama 7 lapis langit. Nah, kemudian yang ketiga, kalau antum bersabar atau kalau kita bisa bersabar atas musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kita pahala 700 darajatin, 700 derajat. Setiap derajat itu satu derajat dengan derajat yang lainnya. Kullu darajatin ma bainal 'arsy ila taw. Ya. Jadi derajatnya itu adalah di antara bainal 'arsy. Ini kan letak tertinggi itu kan 'arsy itu ya. Nah, kalau kita misalkan belajar di ilmu tauhid itu ya letak tertinggi itu adalah 'arsy. Sementara langit itu berada di bawah-bawahnya. Jadi itu 'arsy. Ya, atau misalkan dalam ini kan Sidratul Muntaha gitu. Okay. Jadi yang paling ujung dari langit itu itulah 'arsy di situ. Ya, Sidratul Muntaha itu. Ya. Kemudian bagi orang yang bersabar terhadap musibah, ya pahalanya itu adalah 700 derajat. Ya, setiap derajat itu adalah ma bainal 'arsy ila taw. Jadi besaran pahala ya bagi orang yang mendapatkan musibah itu adalah ya salah satu 700 derajat, dan derajat yang satu dengan derajat yang lainnya adalah ya di antara arsy dan ila taw. Ya, sampai kepada lapis bumi yang paling bawah. Ya, lapis bumi yang paling bawah. Oke. Nah, ikhwatullah rahimakumullah, shaiman shaimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian uraian singkat ya. Uraian singkat karena waktu juga sudah hampir menunjukkan 2:30 ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan ini walaupun ini singkat antum sudah datang ke sini juga semoga Allah Subhanahu Wa Taala sudah
sudah catat dia sebagai amal ibadah kita. Ya, karena kan kalau orang apa namanya yang berjalan menuju majelis ilmu itu kan di dalam apa namanya Riyadhus Shalihin atau di dalam kitab Qadar itu dikatakan bahwa setiap orang yang apa namanya berjalan di atas apa namanya jalan menuntut ilmu, maka setiap pepohonan itu apa namanya berapa banyak apa namanya banyak daun yang mendoakan kita, hatta al-hitan fil bahri, sehingga apa namanya hatta an-namlata fi hujriha katanya, ya, binatang-binatang laut, kemudian apa namanya berapa banyak semut yang ada di dalam lubangnya itu, yasalluna ala mu'allimin nasil khairat, ya. Jadi mereka akan berdoa ya kepada orang-orang yang senantiasa saling menasihati di dalam kebaikan, ya, di dalam majelis ilmu itu. Nah, mudah-mudahan ya apa yang sudah saya sampaikan ya mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Jadi bahkan ini kan sangat apa namanya sangat relevan dia dengan momen yang sedang kita lakukan pada saat sekarang ini, momen berpuasa, ya. Karena kan as-shaumul nisfu sabri dikatakan begitu, ya. Sementara puasa itu adalah setengah daripada kesabaran. Dan mudah-mudahan apa namanya sabarnya kita di dalam berpuasa ini, ya, sabarnya kita di dalam berpuasa dan sabarnya kita di dalam apa namanya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini bisa kita apa namanya bisa berefek dia di luar bulan Ramadan. Karena apa namanya dikatakan di dalam apa namanya di dalam qaul para ulama itu ini bagaimana misalkan kita mengajarkan diri kita di dalam ketaatan di dalam bulan Ramadan ini, atau bagaimana misalkan diri kita tarbiyah dia, kita apa namanya tempa dia di dalam bulan Ramadan ini dengan ketaatan, dan ini nanti kalau misalkan kita berhasil, ya, maka ini nanti akan menjadi apa namanya sebuah gambaran bagaimana ya ketaatan yang kita lakukan ya 11 bulan berikutnya. Kata ulama apa namanya syahrul Ramadan qalbus sana. Jadi apa namanya Ramadan ini adalah intinya 12 bulan dalam satu tahun itu, intinya itu adalah bulan Ramadan itu. Nah, bagaimana makanya kemudian bulan Ramadan ini harus kita apa namanya tempat diri kita di dalam menjalankan kebaikan itu. Ya. Banyak kata para ulama, idza salimatus sanatu kulluha. Jika Ramadan ini kita berhasil kita lakukan dengan berbagai macam kebaikan, ya, maka nanti itu akan memberikan gambaran bagaimana kita akan menjalankan ya apa namanya 11 bulan itu juga di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan apa namanya bimbingan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa apa namanya menerima amal ibadah saum kita pada 16 hari yang sudah lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua tilawah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima qiyam Ramadan kita. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita, ya, menguatkan jiddiyah kita, ya, dan apa namanya memberikan kita kekuatan di dalam menjalani sisa-sisa bulan Ramadan yang akan kita lalui di sisa-sisa hari selanjutnya. Ya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.